Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari Kurikulum Merdeka, Bab 2 Menjaga Kesehatan. Halaman 37 sampai 38 kita akan membahas membaca gambar dan grafik. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Arina ingin mengingatkan bahwa kalau ada yang ingin les bahasa Inggris bersama Kak Arina di online class 101, bisa tanya-tanya lewat DM IG atau bisa juga lihat daftar kelas yang ada di daftar paket kelas yang ada di formulir pendaftaran atau di Google Form-nya ya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Yuk kita mulai adik-adik. Amati gambar-gambar di bawah ini. Susunlah gambar menjadi kejadian yang berurutan. Kemudian ceritakan kejadian tersebut kepada guru. Nah, nih adik-adik bisa dengarkan Kak Rina bercerita ya. Yang pertama di sini ini terkait dengan cerita Kadek ya. Nah, di sini susunnya yang berurutan kita mulai dengan yang ini. Ini adalah gambar yang pertama. Ya. Nah, dengarkan Karina bercerita. Yang pertama, Kadek sering membaca sambil tiduran dan di ruangan yang gelap. Ya, itu yang kalimat pertama. Yang kedua, gambarnya adalah yang ini. Kemudian karena Kadek merasa tidak bisa melihat dengan jelas, ibu membawanya ke dokter mata. Lalu ia diperiksakan matanya dan ternyata Kadek harus memakai kacamata. Jadi ini gambar yang ketiga ya. Nanti adik-adik di pause videonya ya supaya bisa menuliskan cerita Karina. Adik-adik berlatih mendengar nih sekarang ya, mendengar dan menulis ya. Lalu cerita yang ketiga, paragraf yang ketiga. Setelah mengetahui minus berapanya, akhirnya Karina ulang ya. Setelah dokter memberitahukan bahwa Kadek harus memakai kacamata dengan minus 2 misalnya ya ceritanya, maka akhirnya Kadek pun sudah memilih kacamata yang cocok untuknya. Tak lama kemudian, kacamata pun sudah jadi. Kadek pun senang memakainya. Setelah itu, Kadek tidak, ini gambar keempat ya. Setelah itu, Kadek tidak pernah lagi membaca sambil tiduran dan di ruang yang gelap. Kini, ia membaca di ruang yang terang dan dalam keadaan duduk. Nah, itu ceritanya ya. Diulang lagi videonya kalau adik-adik ketinggalan ceritanya ya. Dalam kegiatan ini kalian belajar menceritakan sebuah kejadian secara runtut dengan bantuan gambar. Dan adik-adik latihan mendengarkan lalu menuliskan ya, atau mendikte. Nah sekarang berdiskusilah dengan teman kalian, apa saja yang bisa mengganggu kesehatan mata? Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata? Nah, yang bisa mengganggu kesehatan mata adalah tadi ya, membaca. Nomor pertama, membaca sambil tidur. Terus yang kedua, membaca di tempat gelap. Ya. Lalu Karina tambahkan terlalu banyak melihat gawai, ya. Oke. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata? Nah, ini kita jawabannya untuk menjaga kesehatan mata adalah banyak makan buah dan sayuran yang mengandung vitamin apa ya adik-adik yang buat mata ya? Vitamin A ya. Misalnya wortel, tomat ya, dan lain-lain. Kemudian sekarang kita akan melihat grafik adik-adik. Adik-adik pernah lihat grafik belum ya? Tahu nggak fungsinya? Nah, kita coba lihat grafik di bawah ini. Ya,
Amati grafik ini, siswa kelas 2 Merdeka, SD Merdeka suka berolahraga. Mereka menyukai berbagai jenis olahraga. Nah, ini adalah grafik olahraga kesukaan murid-murid kelas 2 di SD Merdeka. Ada yang berlari sesuai gambarnya ya, ada yang bulu tangkis, bersepeda, berenang, dan senam. Jadi garis yang ke kanan ini menyatakan hobinya atau kesukaannya. Ya, olahraga kesukaannya. Yang ini menunjukkan banyaknya siswa. Nih, Kak Rina tulis ke sini, banyak siswa. Banyak siswa yang apa? Ya, berarti siswa yang suka dengan ini, ya. Kita lihat kalau yang ini ada 2 ya, di garis 2, berarti ini ada 2 anak. Bulu tangkis dia ada di sini, berarti ada 4 anak. Lalu bersepeda di sini berarti 5. Ini juga 4 ya. Ini 2, ya. Nah, diskusikan dengan 3 teman kalian. Ada berapa jenis olahraga yang disukai siswa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Olahraga apa yang paling banyak disukai? Kita lihat yang paling tinggi atau yang paling banyak jumlahnya. Yang 5 berarti bersepeda. Kita jawab di sini bersepeda. Ya. Lalu berapa banyak siswa yang suka bermain sepak bola? Kita lihat. Sepak bola. Wah, nggak ada ya adik-adik. Kayaknya soalnya salah ya. Coba kita lihat lagi. Sepak bola, senam, berenang, bersepeda, bulu tangkis. Wah, nggak ada. Nanti coba tanyakan ke Bapak Ibu Guru ya. Ini mau diganti nggak dengan apa ya? Lalu olahraga yang disukai oleh 2 orang siswa. Yang 2 ini ya ada 2 ya. Berlari dan senam. Kita jawab di sini. Berlari dan senam. Olahraga apa yang jumlah penyukanya sama dengan olahraga renang? Ini renang, yang sama adalah ini ya, bulu tangkis. Kita tuliskan di sini. Bulu tangkis. Bulu tangkis itu sama dengan badminton ya. Kemudian berikutnya, tulislah tentang olahraga kesukaan kalian dalam 5 kalimat. Nah, kalau yang ini nanti adik-adik jawab sendiri ya. Misalnya kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa olahraga kesukaan kalian? Lalu berapa kali dalam seminggu kalian berolahraga? Apa yang kalian rasakan setelah berolahraga? Ya, Karina akan contohkan di sini ya. 5 kalimat ya. Aku suka sekali berenang. Ya. Kemudian aku berenang setiap hari Minggu. Ayah mengajarkanku berenang sejak usiaku 6 tahun. Baru 3 ya. Kemudian aku merasa sangat segar setelah selesai berenang. Berenang ya. Aku tidak sabar menunggu hari Minggu lagi untuk berenang. Nah, itu ya contohnya ada 5 kalimat. Nah, kemudian pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris bisa tanya-tanya lewat DM IG atau bisa juga lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftaran atau G-Form-nya atau Google Form-nya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi ya. Saat ini kita bisa subscribe dulu yuk, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.